Sebenarnya kalau kita kita analisa, semua yang dikatakan cinta itu berawal dari nafsu sebenarnya. Untuk nafsu birahi sendiri itu kan merupakan suatu kodrat. Kodrat ya. Sifat manusia dasarnya ya Betul. pasti punya nafsu ya. Karena manusia memang sudah diinstal Ya. yang namanya nafsu. Kita ketemu lagi di rebutan mic, Kang Gus. Ini ada kata-kata bagus ini. Saya masih barusan teringat ini. Ya. Ada satu bukan pepatah ya, kata-kata manis lah. Love is beauty katanya. Cinta itu indah. But not every beauty have love. Jadi cinta itu indah tapi tidak semua keindahan mengandung cinta. Kadang keindahan itu mengandung nafsu. Iya. Mengandung nafsu. Jadi gimana caranya kita bisa ini cinta beneran, ini nafsu, itu bisa enggak kita obrolin kali ini, kita coba-coba bongkar ini nafsu, ini cinta. Apakah kira-kira orang pacaran itu semua nafsu atau bener ada yang cinta? Ya. Gini ya, terkait antara cinta dan nafsu ya. Sebenarnya kalau kita kita analisa, semua yang dikatakan cinta itu berawal dari nafsu sebenarnya. Cinta berawal dari nafsu. Iya. Wih, enak ya. Karena tidak akan ada cinta. Karena itu kan bentuk ketertarikan antara lawan jenis kan. Iya. Bentuk ketertarikan itu kalau tidak ada nafsu tidak akan terjadi. Tidak ada nafsu tidak akan terjadi. Oh, itu konteksnya pacaran ya, lain jenis ya. Kalau misalnya kita cinta sama ibu kita itu kan nggak ada nafsu lah. Iya. Iya kan? Kita cinta pada Nabi, kita cinta pada Allah ya nggak mungkin nafsu. Atau ada nafsu juga. Iya. Misalkan kita cinta dengan Allah, nafsu kita nafsu pengen di surga misalkan. Iya. Itu ada juga kan seperti itu ya. Jadi kita gini, terkadang sering terjebak dengan yang namanya konotasi dari nafsu sendiri. Oh. Jadi karena perspektif kita memandang nafsu itu selalu dari sudut pandang yang negatif. Selalu seksual ya. Ya, nafsu itu ya seks lah. Gitu. Betul. Tapi ternyata karena dari sudut pandang spiritual, itu ada namanya nafsu syaitonia. Ada nafsu untuk ketertarikan untuk beribadah itu loh. Aku lupa namanya. Iya, ada nafsu dua lah, nafsu negatif sama nafsu positif ya. Iya betul. Oh gitu ya. Jadi kalau kita memang contoh ya, kalau memang tidak ada nafsu yang positif, maka tidak ada dorongan kita untuk melakukan suatu kebaikan seperti itu. Oh, jadi kalau kita ngomong itu misalnya kita kategorikan nafsu itu nafsu seksual ya. Ya. Itu berarti ada dua ya. Kalau nafsu seksual kalau udah menikah artinya kan positif ya, ibadah ya. Okay. Atau sama-sama itu syaiton juga ketika kita sama pasangan kita ya misalkan. Untuk nafsu birahi sendiri itu kan merupakan suatu kodrat. Kodrat ya. Sifat manusia dasarnya ya pasti punya nafsu ya. Karena manusia memang sudah diinstal yang namanya nafsu kan gitu. Termasuk nafsu birahi, nafsu seksual. Nah kemudian dengan cara pernikahan. Pernikahan itu adalah salah satu cara untuk menyalurkan atau mengendalikan dari nafsu itu sebenarnya gitu. Jadi, mengendalikan atau menyalurkan? Bisa dikatakan itu mengendalikan. Artinya dia mengatur supaya nafsu itu bisa tersalurkan sesuai jalurnya gitu loh. Oh, gitu ya. Ya, jadi kalau dikatakan kan gini. Kita mau menghilangkan nafsu tidak akan bisa. Menghilangkan nafsu tidak bisa. Tidak akan bisa. Tapi nafsu itu harus diarahkan. Oh gitu ya. Harus diarahkan. Mau kemana ini ya? Ya betul. Dengan siapa gitu ya. Oh. Contoh kita ngomong gini. Nafsu makan. Setiap orang memiliki nafsu makan. Kan gitu. Ya. Nah, kalau dia tidak punya kontrol diri untuk mengendalikan itu, yang terjadi apa? Obesitas. Makannya sembarangan. Akhirnya penyakit lah. Penyakit yang timbul. Ya. Sama juga seksual seperti itu. Birahi juga seperti itu. Birahi juga gitu ya. Kita lakukan contoh gini, orang yang tidak bisa menjaga nafsu birahinya, contoh dulu
Jangan salahkan bunda mengandung, salahkan bapak yang naruh burung. Pernah dengar itu enggak? Ya. Nah, hal itu kan bisa terjadi gini. Satu. Bisa terjadi. Satu. Kok ngono ya? Suaranya alun-alun. Masuk aku bantu nih. Satu tes iki piye? Bisa teriak. Suara. Lembur kono jajal. Hilang suaranya hilang. Iki balik kan? Jek. Udah Satu. Udah kembali. Satu. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Jadi dengan kata-kata tadi itu kan semacam anekdot atau plesetan ya. Tapi itu ada hikmah di baliknya kan gitu. Orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, tidak menjaga farjinya atau kemaluannya, dia akan meletakkan dimanapun dia inginkan kan gitu. Oh gitu. Sampai kadang ada penyelewengan kan, nggak cuma sama manusia loh ini. Terkadang kalau dilihat dari kabar-kabar berita itu kan ada yang sampai dengan ayam, dengan kambing. Itu otaknya di mana gitu ya istilahnya. Jadi itu salah satu perwujudan dari akal yang tidak mampu mengendalikan nafsu. Oke. Jadi nafsunya kemana-mana, otak nggak bisa mengontrol, jiwa nggak bisa mengontrol, akhirnya kemana-mana. Betul. Oke. Secara kodrati, Kang Gus, secara kodrati ketertarikan kita dengan lawan jenis, ya anggap aja ada seksualnya di sana ya. Betul. Terus yang saya tanyakan kan ini kan ada banyak orang yang ternyata realitanya itu tidak semua kita punya nafsu dengan lawan jenis. Ya ada kan kita nggak suka sama cewek. Ada ini kan banyak sekali komunitas banyak. Dari beberapa kampus katanya juga banyak. Jadi cewek sama cewek, cowok sama cowok. Itu termasuk kategori apa ini? Nafsu apa ini? Iya, itu termasuk nafsu juga, nafsu birahi juga. Nafsu birahi. Birahi juga. Cuma memang dia tidak lazim atau tidak normal gitu loh. Disalahkan siapa ini kalau kayak gini? Waduh, kalau apakah harus menyalahkan Tuhan karena kodratnya seperti itu? Wah, kalau diomongkan salah siapa sulit itu. Terus bagaimana? Karena ini katanya penyimpangan. Dalam Islam gimana? Penyimpangan atau wajar kayak gitu? Di dalam Islam itu dikatakan itu adalah bentuk penyimpangan. Penyimpangan seksual. Betul. Jadi gini, di dalam sejarah Islam sendiri, jadi di dalam agama Islam ada ajaran sejarah di mana waktu itu kaumnya Nabi Lut. Nah, itu kan sebagai penyuka sesama jenis. Akhirnya apa yang terjadi? Itu cowok sama cowok atau cewek sama cewek di sana? Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Oh, ada dua jenis ya. Itu menjadi yang sekarang terkenal menjadi kaum apa itu? Kaum Sodom ya. Kaum Sodomi. Iya, kaum Sodom. Iya. Gomorrah. Oh. Nah, itu. Jadi akhirnya mereka dilaknat Allah, jadi diturunkan azab gitu loh. Akhirnya disiksa, dihancurkan. Saat itu apakah di sana ada pernikahan atau hanya ada pernikahan ya, bentuk pernikahan? Bentuk pernikahan. Bukan sekedar non formal, maksudnya pacaran terus sama cowok sama cowok. Bukan. Oh bukan, sampai pernikahan. Sudah ada syariatnya di situ. Oh sudah ada sampai ada ininya ya. Iya. Pernikahan secara syariatnya Nabi Lot waktu itu sudah ada. Terus akhirnya adabnya apa saat itu? Akhirnya disiksa oleh Allah kan. Itu sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an kan. Iya. Bahwa itu mereka diterpa suatu bencana sampai musnah. Sampai habis. Habis. Tapi sekarang masih banyak sih ya. Muncul banyak. Mungkin itu sisa-sisa. Dan ada nggak dulu ketika Nabi Lut itu ada nggak sebuah ajaran atau apa supaya mereka bisa lurus gitu? Artinya kalau ini dianggap penyimpangan kan, ya harus ada pelurusan ya. Betul. Ya, ada nggak diajarkan saat itu? Ada kan, itu dakwahnya Nabi Lut termasuk kan untuk menyelamatkan kaumnya dari perilaku yang seperti itu. Apa kalau boleh tahu biar kita tahu share apa yang harus dilakukan kepada pasangan sejenis? Oh gitu. Iya. Jadi waktu itu ya memang dianjurkan, ada ancaman-ancaman dari Allah bahwa itu jangan kamu teruskan, bahwa itu perbuatan yang hina gitu loh. Nanti akan dapat azab, dapat siksaan gitu. Tapi yang saya omongkan tadi Kang, saya mewakili kaum minoritas ya. Mereka mengatakan bahwa ini kodrat saya seperti ini. Tuhan menciptakan saya itu kayak gini. Saya tertarik dengan sesama jenis. Saya nggak minta, tapi ya seperti inilah kondisi. Apakah ini seperti jiwa yang tertukar? Mereka bilang seperti itu.
Kalau itu kita contoh ya, kita harus telusuri itu bawaan lahir atau memang ada trauma pengalaman hidup. Anggap aja itu bawaan lahir. Kalau bawaan lahir sulit ngomongnya gitu loh. Ya, jadi kan mereka merasa Tuhan nggak adil dong. Saya diciptakan, saya suka sama pasangan seperti ini. Tiba-tiba saya dikatakan orang yang menyimpang. Iya. Lah inilah yang saya harus bagaimana gitu. Betul. Ini masuk akal pertanyaannya. Berarti Tuhan tidak adil, tapi kita harus pahami bahwa keadilan Tuhan itu bukan sesuatu hal yang bisa kita pahami seperti keadilan manusia. Pasti ada maksudnya ya. Betul. Ada tujuannya. Mungkin kadang kita nggak nyampe sana ilmunya. Betul. Tapi kadang memang itu yang terbaik buat kita. Jadi seolah-olah kayak misalkan gini, anggap aja kalau saya misalkan bodoh-bodohan lah, anggap aja kalau kondisi seperti itu, anggap aja kita kayak orang cacat aja lah. Kita lahir nggak ada punya tangan lah, ibaratnya seperti itu ya. Kita lahir tapi tidak ada rasa cinta sama sesama selain jenis misalnya. Anggap aja itu sebuah apa ya, kecacatan lah. Atau itu adalah sebuah ujian bagi manusia tersebut. Ya gitu. bisa aja seperti itu ya. Jadi kita menyikapinya adalah ini cobaan gitu ya. Betul. Ini cobaan, ini memang jalan yang harus nggak ditempuh. Walaupun kita senang sama sejenis, tetap dilawan gitu ya. Iya. Oke. Itu yang lawan yang penyimpangan seksual Kang Kus yang itu ya. Iya. Lalu penyimpangan seksual kan banyak macamnya ya. Saya nggak tahu nama-nama spesifiknya ya. Ada yang disakiti dulu baru menikmati. Oh seperti itu ya, maniak seks itu ya. Iya, saya nggak tahu itu ya namanya. Apakah dalam Islam itu ada juga seperti itu? Kisah-kisah Nabi sebelumnya atau ada tata tertib ketika kita berhubungan seksual? Ya kalau kita ngomong ke apa sih konteks agama, itu kan ada di dalam kitab-kitab dulu, zaman dulu, kitab-kitab pelajaran seperti contohnya ya di Qurratul Uyun atau Kitabun Nikah atau Kudulijen, itu kan ada keterangan bahwa apa namanya boleh berhubungan seks dengan suami maupun istri kan gitu. Pasangan resmi lah ya. Pasangan resmi, tapi tidak dengan menyakiti badan lahirnya gitu loh. Nah ini mesti tahu kan keterusan saya, itu kan merasa disakiti ya. Tapi ketika penyimpangan seksual dengan menyakiti itu sama-sama menikmati misalnya, itu hukumnya gimana? Ya tetap aja yang namanya penyimpangan itu kan sama juga medzolimi diri sendiri. Medzolimi diri sendiri itu gini, badan itu punya hak untuk dijaga loh. Tapi dengan itu nikmati Kang? Nikmat secara apa namanya fantasinya terpuaskan, tapi badannya dia rusak sendiri. Itu salah satu bentuk kezaliman terhadap badan lahirnya. Jadi itu artinya sama yang misalkan kita tidak boleh minum, tidak boleh macam-macam karena merusak diri ya. Itu juga bisa menyakiti sendiri walaupun enak tapi badan kita rusak gitu ya. Enaknya di mana? Oke. Ya terus dalam hubungan seksual nih kita ngomong ini pasangan ya, tidak pacaran ya, pasangan suami istri misalnya, pasangan suami istri. Itu ada intens intens berhubungan yang baik enggak ada aturan. Misalkan kayak Nabi kan yang saya tahu ada sunahnya Senin sama Kamis misalkan. Saya nggak tahu ini bener enggak ya. Berhubungan badan sama pasangan itu katanya kan ini malam sunnah gitu ya. Malam sunnah, malam Jumat katanya. Enggak ada sih. Itu enggak ada sebenarnya. Nggak ada. Yang sebenarnya gimana? Nabi melakukan itu ketika apa? Jadi gini, lakukan itu ketika butuh. Oh jadi enggak, kalau yang disebutkan kan malam sunnah itu berarti enggak ada? Sebenarnya gini, itu kan hanya semacam apa sih, kita katakan ya, itu akhirnya dimunculkan di kitab-kitab itu sebagai ilmu titan gitu loh. Oh jadi biasanya kalau melakukan ini nanti di malam ini nanti bisa gini. Oh fadilah akhirnya. Ada fadilah kayak gitu. Tapi Nabi sendiri tidak setiap malam Jumat tidak ya? Secara spesifik tidak mengajarkan tidak itu. Dijelaskan itu ya? Tidak. Jadi nggak ada malam Senin, malam Jumat nggak ada? Tidak, semua malam sama saja. Oh, sama-sama baik. Misalkan full day, full time bisa ya? Tidak masalah. Oke aja. Oke nah, aja. ini yang diributkan Kang Kus. Ini kan kemarin saya nanya ke mbak-mbaknya yang bantu di rumah kami. Itu katanya kalau diajak suaminya itu malas katanya. Terus males lah, capek.
Nah, ini laki-laki harus bagaimana ini? Misalkan ini kan satu pihak ini adalah sunnah lah, ibaratnya berhubungan badan ibadah. Itu bukan sunnah. Oh, bukan sunnah. Wajib itu. Oh, malah wajib. Iya. Ya, oke. Nafkah itu. Ya, jadi suaminya itu pengen, tapi istrinya ya karena capek kan, akhirnya wah males Mas gitu. Iya. Ya, seperti itulah. Nah, ini apa yang dilakukan seorang suami? Apakah memang harus cari trik-trik supaya istrinya legowo sendiri atau langsung tembak aja? Ya, terkadang ya seorang istri itu dia memiliki banyak alasan. Karena memang dia moodnya sedang tidak baik, badannya sedang capek dan lain-lain, itu sebagai alasan untuk menolak suaminya. Padahal secara Islam sendiri tidak diperbolehkan. Ketika seorang suami membutuhkan itu, maka seorang istri tidak boleh menolak dalam kondisi apapun kecuali yang dilarang oleh syariat. Contohnya seperti ketika menstruasi kan tidak boleh. Oh, menstruasi nggak boleh. Ya. Tapi ketika misalkan menstruasi lama, apa istilahnya 15 hari itu namanya? Istighadah. Ketika istighadah gimana? Ya jangan dilakukan. Juga enggak boleh istighadah. Oh, enggak boleh. Jadi istighadah mau saya tegelung. Loh, mungkin kan gini kan, istighadah itu kan enggak darah yang banyak ibaratnya kan. Tetap kotor kan. Ya, jadi tidak boleh ya. Jadi artinya solusinya apa ini? Suami-suami ini harus bersabar. Satu, tetap harus bersabar. Kemudian atau kalau memang istri mengizinkan, nikah lagi, cari syarat. Bukan mengajari ya. Ini cuma gini loh. Kalau memang istri mengizinkan, ojo nekat. Ya, menghindari zina lah ya. Menghindari zina. Karena kata Kang Limboto kemarin kan 1 minggu enggak begitu udah pening katanya kan kepala. Betul. Udah pening, makanya ya akhirnya ya nggak mau kan. Jadi termasuk salah satu yang memperbaiki mood, terus mengobati stres itu adalah hubungan badan. Tapi dalam kesehatan juga banyak manfaatnya ya kan. Saya baca kan ada yang sama kayak maraton, terus membakar kalori berapa kalori gitu. Artinya kan sehat ya, menyehatkan dan olahraga yang tidak terasa capeknya kan. Kemudian untuk istri-istri kalau memang betul-betul tidak mampu untuk melayani suaminya, seharusnya memang harus berkomunikasi dengan baik. Yang jelas itu cari solusinya, nikah lagi. Jadi komunikasi, mohon maaf Mas atau Kanda misalnya, saya lagi ini, insya Allah besok saya siap, misal seperti itu kan. Iya. Mungkin suami bisa maklum. Iya, ini saya mewakili kaum wanita ini. Misalkan cewek ini lagi capek-capeknya Kang, lagi capek-capeknya. Suami pengen nih. Ini kan harusnya kan kalau hubungan badan ini kan harus cari sesuatu yang sama-sama baik ya. Artinya sama-sama moodnya ada, sama-sama baik. Karena ini adalah katakanlah ibadah, jangan sampai ada satu sisi yang dirugikan atau yang nggak dienakkan atau yang tersakiti kan. Karena tadi kan katanya kan tidak boleh menyakiti. Ketika dia sakit misalkan, capek ya bukan sakit, capek ya. Dia kan udah merasa ini capek banget ini. Kalau dilanjutkan ya wah ini badan remuk misalkan. Nah, kalau kira-kira memang sudah dikomunikasikan dan baik kan pastinya seorang suami juga memaklumi. Ya kan maksudnya gini loh. Saya mewakili wanita, jangan sampai laki-laki itu semena-mena gitu istilahnya. Maksudnya gitu loh. Karena ada momentum kayak tadi diomongkan laki-laki pengen wanita harus siap dan misalkan kan. Ya enggak harus seperti itu juga kan. Ya laki-laki juga harus bijaksana, harus melihat posisi wanita. Harusnya seperti itu ya Kang. Oke Kang. Ini tadi pernikahan ya. Ini agak sedikit menyimpang lagi nih, menyimpang. Mohon maaf ya menyimpang. Karena kita masih berhubungan dengan kebutuhan biologis tadi. Ini misalkan banyak yang terjadi nih kaum muda. Ternyata hubungan seksual dahulu sebelum menikah. Terus akhirnya hamil di luar nikah, lalu melahirkan. Melahirkan. Anak ini posisinya dalam Islam gimana? Secara status? Status boleh, karena ini statusnya belum menikah ya, artinya belum menikah. Terus bisa aja dia biasanya kan kalau di Indonesia kan ada beberapa madhab yang mengatakan harus nikah, ada yang sampai melahirkan baru nikah kan. Nah, ini status anaknya ini apakah masih bisa menggunakan binti atau bin orang tua? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Secara syariat, secara hukum nasab,
itu tidak bisa dibinkan kepada ayahnya. Berarti nasabnya terputus dong. Jadi dia nasabnya ke ibu. Oh, nasabnya malah ke ibu. Ke ibu. Jadi saya sekarang baru paham pemerintah ini. juga kan pakai cara itu ketika membuatkan akta kelahiran dari seorang anak yang memang lahir tidak tahu status orang laki-laki, orang dari, bapaknya ya, nggak tahu statusnya. Dari status pernikahan, maka di situ akan ditulis anak dari seorang ibu bernama siapa. Oh, wah, kasihan sekali anaknya malah ya. Ini jadi yang mendesak pengen berhubungan ya mikir itu, mikir anaknya juga, jangan mikir ini, karena nanti ketika di rapot tulisannya bin ibunya kan jadi hal yang aneh. Hukumnya secara syariat dia tetap bukan anak dari ayahnya tersebut gitu ya? Dan tidak punya hak mendapatkan warisan. Itu semua madhab gitu? Sama. Oh, wah berat ya. Tidak berat mendapatkan warisan. Jadi, tapi kalau di sini biasanya dirubah bisa ya? Maksudnya kan gimana? Kalau ketika hamil dia diem-diem nggak ambil duluan misalkan, terus tiba-tiba menikah terus 3 bulan melahirkan misalkan, itu apakah masih diproses di pengadilan agama, bukan di apa namanya, di Depak ya, Departemen Apakah apakah ditanyakan, loh ini menikahnya baru, catatan sipilnya baru sekian, kok anaknya sudah keluar, itu ditanyakan tidak? Biasanya. Oh kalau tidak ya masih aman Kang? Lah aman secara status di situ, cuma yang terjadi secara jelas itu loh, yang secara jelas artinya mereka tidak ada solusi menikah, maka yang terjadi tadi, kalau memang sudah ada solusi menikah, hanya dapat secara surat artinya itu gini loh, secara legalitas negara mungkin bisa, tapi gitu. Legalitas agama tidak bisa. Agama tetap tidak bisa, nggak dapat warisan juga, nggak dapat apa namanya tadi, nggak dapat madhab apa namanya, nasabnya nggak ada ya. Iya. Oh, ya, padahal itu kalau dites secara genetika kan tetap sama. Iya. Karena dia memang secara biologis adalah anaknya, tapi secara syariat bukan anaknya. Wih, berat ya. Nah, terus kalau status menikahnya gimana? Maksudnya status menikahnya gimana? Kan menikah itu kan harus ada walinya, nggak anaknya ini ya. Kalau udah besar, kalau anaknya cewek kan mau menikah kan harus ada butuh wali kan, orang tua kan harusnya. Nah ini gimana kalau kayak tadi statusnya, kasusnya? Dan orang tua tetap harus jujur, dia harus pakai wali hakim. Harus wali hakim. Misalkan diem-diem orang tuanya, terus anak itu dinikahkan, terus bapaknya yang tadi menikah setelah sebagai wali ya, statusnya apa nikahnya? Tetap tidak sah dan hukumnya zina. Wah, berat loh ini aku baru ngerti loh ini, baru tahu. Berarti ini akan terus menerus akhirnya. Betul, sampai ke anak cucu.